Raksasa yang sedang tertidur tadi malam bangkit Bang DJ seperti itu. Bang DJ. tanggal berapa sekarang? 20. 2-0. 2-0. Elah. Kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi loh. Dari 15 pertandingan 15 sebelumnya pertandingan sebelumnya. pernah menang. 2-0, clean sheet. Marcelino Ferdinand, wow, tadi malam dia seperti ingin menunjukkan bahwa coach, ketika lu kasih gua waktu, ketika lu kasih kesempatan gua bermain, gua akan maksimalkan itu dengan baik. Raksasa yang sedang tertidur tadi malam bangkit. King Indo berhasil meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di ronde ketiga tadi malam melawan Saudi Arabia. Ya akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Refli dan berdua lagi bersama Bang DJ. Bang DJ, Gua bilang, jangan pakai King Indo. Nggak apa-apa lagi. Nanti gue diomelin orang gitu kan. Tapi sebentar. Iya, ini lagi menang soalnya Iya. Bang DJ. Tanggal berapa sekarang? 20. 2-0. 2-0. Elah. Iya kan? Akhirnya Bang DJ setelah 5 pertandingan awal Tanpa kemenangan tadi Yes. malam timnas kita nih, timnas Indonesia, skuad Garuda bisa meraih kemenangan pertama dengan hasil yang cukup oke lah buat gue. Udah suatu kemajuan banget, peningkatan banget juga dari segala sisi Bang DJ. Ya. 2-0 di GBK melawan Saudi Arabia, beberapa sejarah juga dicetak tadi malam. Gua sampai sebenarnya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan juga sampai bingung mau mulai dari mana dulu Bang DJ. Kita nggak usah nanya, kita nikmatin. Iya, maksudnya biasanya kan gue pengen tahu pendapat lo. Iya, Gua juga pokoknya tadi malam gitu. sebelum tidur itu kayaknya enak banget ya gitu ya kan. Iya. 2-0 Iya. menghadapi Arab Saudi. Kita sebelum pertandingan menjadi satu-satunya tim yang belum pernah menang kan. di grup C kan. Iya. Nah, kemarin dalam misi menang adalah harga mati. Nah, kalau kita preview ngomong kan, nggak sudi kehilangan poin. Ingat loh, kehilangan poin. Kita berarti targetnya menang, bukan sekedar seri. Betul. Ya kan? Dan ketika kita mendapati hasil akhir, ya kan lama juga tuh ya injury time-nya kan ya. Lumayan. Sampai menit 100 kalau nggak salah ya. Iya, soalnya kan ada drama sedikit dari pemain Saudi intinya kan. Iya. kan khawatir dong ada kejadian-kejadian aneh-aneh kan. Dan ketika peluit panjang Wah, dibunyikan, lega banget sih itu. gue yakin orang yang di GBK tuh di GBK ya penuh supporter kita pasti udah membaru. Dan ini adalah hadiah terbaik, balasan terbaik, rasa terima kasih terbaik dari skuad Garuda, JISS dan kawan-kawan kepada kita supporter Iya. timnas yang tidak pernah putus-putus Untuk selalu support. ya segitu. Jadi kalau lo tanya ya memang ini satu hal yang harus kita nikmati, rasa syukur lah. Iya betul. Ya kan? Betul. 3 poin yang kita perlu dalam upaya memaksimalkan semua sisa laga kandang, Iya. yang juga menjadikan kita dengan hasil kemenangan tersebut masih menjaga dan memelihara asa kita untuk lebih dekat Betul. ke Piala Dunia 2026. Kalau highlightnya seperti itu. Dan satu hal Dave, ketika pertandingan mau dimulai, artinya 1 jam sebelum pertandingan kan line up. Keluar, ya kan? Ya. Dan satu perubahan, ya kan, dari susunan line up itu adalah Marcelino Ferdinand. Ya. Marceng kalau kata orang. Marceng. Iya kan? Ya. Dan Marcelino akhirnya menjadi benang merah dari laga Indonesia lawan Arab Saudi. Man of the match juga, 2 gol yang ya itulah maksudnya dari sekian banyak percobaan yang sudah dilakukan Marcelo di match-match sebelumnya, di tadi malam dia membayar dengan sangat-sangat baik dan bagus sih Bang DJ. 2 gol yang dia ciptakan tuh. Tidak cuma sekedar 2 gol, barangkali 3/4 dari tendangan on targetnya Indonesia ke gawang Arab Saudi itu dihasilkan oleh seorang Marcelino Ferdinand. Dan gue lihat tadi gue mulai dari skuad yang diturunkan. Ya barangkali ini respon yang diberikan oleh Sintayong terhadap masukan, terhadap kritikan, dan terutama evaluasi
introspeksi yang dilakukan oleh Sintayong dan pelatih, sehingga dia menurunkan pemain-pemain yang siap. Yeah. Nama Eliano Mendes juga masuk di bench pada akhirnya ya walaupun tidak bermain. Yeah. Tapi ya artinya sudah ada evaluasi, ya kan? Kehadiran Pak Erick Thohir di ruang ganti setelah pertandingan menghadapi Jepang, kemudian diserap oleh semua squad mulai dari pelatih sama main, dan itu responnya kalau menurut gue ya. Kalau kita ngeliatin jalannya pertandingan, Arab Saudi ya tetap being Arab Saudi ya lebih dominan. Cuman yang bikin surprise elemen dari kita itu agresivitas dari timnas kita, Bang DJ. Ngepres, berani ngepres, berani transisi, dan pressing dan transisi yang kita lakukan pun, ya terutama mungkin di babak pertama dan di awal babak kedua ya gitu, membuahkan mungkin bisa gue bilang setengah peluang atau ancaman serangan bagi Saudi gitu. Iya. Itu yang membuat gue semalam tuh nonton, wah ini benar-benar ya walaupun lawan Jepang kemarin bukan menjadi parameter karena kita tahu Jepang seperti apa, tapi ngelawan Saudi ini membuat selain kepercayaan diri kita tentunya semakin meningkat gitu. Ya ini ternyata kualitas kita bisa loh sama kayak Saudi dan bahkan bisa lebih bahkan. Iya, kan sebenarnya Saudi itu. Sebenarnya gini, Dave. Bahwa kita menyatakan bahwa Arab Saudi itu lebih kuat, Arab Saudi lebih matang, lebih merata, ya karena memang sejarah panjang negara ini. Iya, betul. Dan Arab Saudi juga langganan Piala Dunia dari zona Asia. Betul. Gitu kan. Tetapi sebenarnya dalam kondisi maksimal, timnas kita juga nggak kalah. Nggak kalah, benar. Cuma memang kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir itu bisa mempengaruhi mental. Iya. Dan kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah, ya ini memang jelang laga Arab Saudi kan tekanan cukup tinggi terutama banget, untuk Sintayong. Iya kan? Target 4 besar. Iya. Ya kita udah bahas inilah bola-balik. Tetapi yang ditampilkan kemarin menurut gue ya, dan ini kayaknya dikonfirmasi oleh Hervé Renard, pelatihnya Arab Saudi dalam konferensi pers, bahwa timnas Indonesia, JIC dan kawan-kawan kemarin memang lebih memperlihatkan keinginan menang yang lebih kuat dibanding Arab Saudi. Iya. Arab Saudi banyak mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka banyak off target seperti itu. Dan untungnya, iya kan banyak. Untungnya finishing dari Saudi Arabia itu ya sekelas Iya, artinya ketika mereka mau memainkan bola-bola panjang, bola-bola tinggi pun tidak maksimal semuanya. Ya adalah 1-2 yang ada yang terakhir tuh kalau nggak salah tendangannya kena tiang gawang. Oh iya, itu satu, hanya satu itu doang. Sisanya nggak ada. Dan gua rasa bolanya juga keluar stadion itu, Bang DJ. Dan itu catatan, catatan juga, Dev. Seperti kita udah bilang bahwa Arab Saudi punya masalah dalam mencetak gol dalam 3 laga pertandingan terakhir, belum pernah bisa nyetak gol sebelumnya. Dan ini puasanya tambah panjang. Karena mereka kalah 0-2 dari Indonesia. Jadi kalau yang gue lihat penampilan yang kemarin, seluruh pemain timnas menurut gue cukup bermain baik. Kalau gue memberi apresiasi ke beberapa pemain. Ya di barisan belakang tanpa mengurangi peran Jay Ises dan Justin Hubner, gue memberikan applause juga buat Rizky Ridho. Yang bermain cukup taktis, bermain cukup efisien, cukup efektif. Berapa kali dia menang duel, berapa kali dia bisa mengintercept serangan-serangan dari Arab Saudi, ya kan? Kemudian Calvin Verdong. Wah, Verdong luar biasa itu. Favorit gue itu, Bang DJ. Itu tenaga nggak ada habisnya gitu kan. Terutama kalau ngelihat gol kedua juga. Gol kedua kan dari dia itu, dari kanan. Walaupun bola sempat hampir hilang, tapi dia bisa dengan menjatuhkan badan slide itu, membelokkan itu ke Marcelino. Dan dalam kesempatan itu Marcelino tendang, masih terbentur, dapat peluang kosong, baru jadi gol. Calvin Verdong. Sandy Walsh juga bermain cukup baik, luar biasa. Dan ya Ragnar Roratmangun juga bagus, dan tentu saja bintangnya adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand, wow, tadi malam dia seperti ingin menunjukkan bahwa coach, ketika lu kasih gue waktu, ketika lu kasih gue bermain, gue akan maksimalkan itu dengan baik. 2 gol itu melihatkan agresivitas seorang Marcelino Ferdinand. Dan role yang diberikan itu tidak dia terpaku di kanan atau di kiri aja. Dia bisa kemana-mana. Itu poin penting itu, Dev, yang gue lihat gitu kan. Sehingga itu memudahkan juga Ragnar dan Rafael menjadi pilihan lain bagi timnas dan para pemain untuk kira-kira ini bola mau kemana. Seperti itu. Karena emang ketika kita nyerang pun
bedanya gue compare lawan Jepang kemarin nih, ketika kita nyerang waktu lawan Jepang tuh bola udah di depan, udah dibawa nih sama pemain kita, tapi bingung nih karena nggak ada yang support nih. Betul. Nah sementara semalam kan antara entah Ragnar yang bawa atau Rafa yang bawa, pasti udah ada yang support tuh. Karena free roll dari yang diberikan oleh Marcelino itu, jadi memberikan apa ya, bisa gue bilang sebuah sisi serang atau sisi transisi yang lebih cair aja gitu Bang DJ. Betul. Jadi kita punya beberapa opsi di depan ketika kita lagi transisi. Betul. Itu sih salah satu perubahan ya yang gue lihat oke tuh dari permainan kita semalam tuh. Jadi lepas kita di bawah tekanan karena terus-menerus bola lebih banyak di Arab Saudi, efektivitas, daya juang dan keinginan untuk menang itu tampak dan akhirnya menjadi buah manis dalam laga kemarin. 2-0. Kita ngobrolin ya kalau menang paling 1-0 atau 2-1 kan. Ini bisa 2-0 dan itu paling enak, Dev. Karena ketika 2-0 menit semakin menuju ujung kan. Kalau udah menit ke 90 kan ya masa injury time kita kebobolan 2. Walaupun bisa aja terjadi. Terjadi. Lama-lama pas 97 nih gue kan 7 atau 8 7 kan? menit ya. 90 plus 7 jangan jadi 100 nih. Kejadian 100 tapi untungnya. Tapi kan iya. Ya karena memang ada juga drama-drama lah. Ya. Dari kartu merahnya Justin Hubner juga, terus juga apa namanya salah satu pemain dari Saudi yang lama ngedeprok di kotak penalti kita kan itu jadi ya gue masih bisa paham lah kalau untuk hal itu gitu. Jadi tapi overall sih iya bener yang lu bilang tadi, semua fighting spirit, tekanan, dan itu yang menjadikan semua poin-poin itu yang menjadikan apa sih skuad kita bener-bener bisa membuktikan dan bisa menunjukkan kualitas maksimal gitu. Dan untuk Marcelino, we love you so much. Gila, lo emang lu mau gaya kayak apa kemarin selebrasi, aneh bebasin deh, ya kan? Gaya selebrasinya kok bisa ada kursi di situ ya? Kan ada anak bola di situ. Iya, tempat anak bola, makanya dia. Ngeliat dia tuh kayak tapi kalau menang kan enak aja ngobrol. Karena menang, betul. Menang dan 2-0. Dan kemenangan yang membuat Sintayong pun agak sedikit lega dari tekanan ya. Dan tambahan 3 poin menjadikan Indonesia 6 poin. Dan sesaat setelah kemenangan itu kita kan naik ke posisi ketiga. Betul. Karena bukan kebetulan, seperti harapan kita, Jepang mengalahkan Cina. Bahrain lawan Australia. Setelahnya, Bahrain lawan Australia seri dan itu kejadian dua-dua. Dan kita berada di peringkat ketiga. Ini pertandingan terakhir di tahun 2024 untuk ronde kualifikasi, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Iya, betul. Dan alhamdulillah Indonesia berada di posisi ketiga. Ada juga catatan baik bahwa kita saat ini Dev menjadi tim terbaik di Asia Tenggara dalam urusan poin di ronde ketiga. Kalau Thailand pernah masuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, dari 10 pertandingan mereka mencatat 2 kali seri, 8 kali kalah. Poinnya 2. Kemudian 4 tahun berselang dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Ada wakil Asia Tenggara yang namanya Vietnam. Mereka meraih poin 4. 1 kali menang, 1 kali seri. Nah, serinya salah satu dari Jepang, tapi itu di laga terakhir. Kita sudah dipastikan, ya kan? Kalau Thailand dan Vietnam dalam 10 pertandingan sama-sama menelan 8 kekalahan, kita udah nggak mungkin 8 kekalahan. Bahkan kita dengan 1 kali menang, 3 kali seri dalam 6 pertandingan kita sudah 6 poin. Dan gua harap ini bukan akhir. Poin kita kita masih punya 4 laga. Dan laga terdekat adalah baru di bulan Maret. Di mana kita akan bertandang ke Australia dulu. Setelahnya kita akan menjamu Bahrain. Jadi gua nggak mimpi kita ada di finish di 2 besar. Nggak usah lah ya. Kita sabar aja lah. Tapi bisa finish di 4 besar menjadi target yang sangat-sangat realistis buat skuad Garuda. Oke, nah mungkin itu tadi highlight dari keseluruhan dari awal ronde ketiga sampai malam tadi ya Bang DJ. Terus gua tadi kepikiran langsung, ini kan yang di edisi sebelumnya nih Timnas ini banyak yang komen Bang DJ. Ada yang komen? Banyak yang komen kalau misalnya komen di kita tuh. Di kita di komen halftime break ya apa namanya? Makasih ya komentar-komentarnya. Banyak yang komen kalau misalnya kita nggak akan berhasil menang lawan Saudi. Oh iya,
Terserah buat lu yang merasa kita tidak menang. Ya mungkin, wah lu punya pikiran yang lain. Tapi mohon maaf, dari awal kita udah bilang. Betul. Kita nggak sudi, seri aja nggak sudi gitu loh. Dan kita yakin, walaupun deg-degan juga sih. Iya betul. Iya kan? Cuma ya, gimana sih lu masa... Ya kalau sama Jepang oke lah. Iya kan? Iya. 2 kali main, 2 kali kalah ya terserah lah. Itu kan reaksi dari ketika kita lawan Jepang kalah. Nah, banyak yang komen tuh seakan-akan ya lawan Jepang aja kita kalah, apalagi lawan Saudi. Karena gitu, gini, kan. ya tadi kita memang melihat dari sisi peringkat Arab Saudi lebih di atas kita lah waktu itu. Ya. Dari sisi pemain merata. Tapi kan gue bilang Arab Saudi juga punya masalah. 3 pertandingan terakhir mereka sebelum lawan Indonesia nggak bisa nyetak gol. Ya ini kita harus jaga gitu. Iya kan? Berarti tandanya ya mereka salah dong nih berarti yang komen-komen kan? Ya gue tidak menyalahkan pendapatnya, tapi hasil akhirnya lu salah. Iya betul. Iya kan? Itu dia. Dan Indonesia, Bang J dan kawan-kawan, sekali kan kita bilang tuh, Bang J, bukti lu berterima kasih terhadap supporter dan segala macam yang diberikan dukungan buat lu kasih kemenangan. Dan itu dikasih. Betul. Kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi loh. Dari 15 pertandingan sebelumnya pernah menang. 2-0, clean sheet. Ya, clean sheet kan? Ini sama kayak kita, ini kemenangan yang diraih Jepang juga lawan Arab Saudi. Cuma bedanya mainnya di Arab. Iya. Tapi 2 pertandingan, Dev, kita nggak pernah kalah sama Arab Saudi. Oh iya betul. Seri 1-1. Seri 1 menang. Menang 2-0. Ya lepas barangkali Arab Saudi tidak diperkuat sejumlah pemainnya. Ya. Ya tapi, kita juga nggak diperkuat beberapa pemain kita kan. Iya, tapi maksud gua Hervé Renard juga bilang bahwa Indonesia ini tim yang kuat dan memperlihatkan bahwa ada keinginan kuat untuk bisa menang. Raksasa yang sedang tertidur tadi malam bangkit Bang DJ seperti itu. Makanya gua kadang-kadang lu bayu ada King Indo. Gua masih ini, gua ngeri gua. Nanti kalau ketemu orang King Indo enggak, kita enggak usah. Kalau gua enggak usah King Indo, tapi ya Indonesia merupakan tim yang luar biasa hari ini. Tapi jangan puas dulu Bang J. Iya kan? Berjuang sampai akhir. Ya nikmati kemenangan, kan pada pulang kembali ke klub masing-masing kan. Yeah. Di sosial media tuh gue lihat tuh ada Kevin Dix di atas pesawat nonton. Lagi nonton dia. Dia seneng banget, Dino, dia bilang kayak gitu kan. Ya kita moga-moga bulan Maret akan ada. Ya nantilah kita ngomong lawan Australia ya. Nantilah gitu. Tapi kan masih banyak. Barangkali si siapa striker yang Ole Romani. Siapa tuh Ole Romani urusannya udah lancar, bisa main juga ya kan? nanti ya kita di dengan lebih lengkap. ya. Tapi gue jujur salut sih sama pemain kemarin. Ya tadi yang gue bilang highlight itu. Ya kayak Rizky Ridho, Calvin Verdong. Semua itu satu kesebelasan itu kita semua bener-bener. Iya. Indonesia. Fighting spiritnya maksimal banget itu. Menang. Tapi Bang DJ, international break yang yang akan ada lagi di Maret nanti. Mungkin sedikit aja sebelum penutup melihat peluang kita nanti melawan Australia, Bahrain dan China dan juga Jepang kan terakhir kayak ya udahlah gitu. Maksudnya setelah kemarin evaluasi besar-besaran kekalahan dari Jepang, prioritas target kita menjadi 4 besar harga mati dan 3 laga kandang tidak boleh kalah. Menurut lo dengan kemenangan kita dari Saudi semalam, possible nggak kalau misalkan nanti kita menjamu Bahrain dan juga China, kita bisa meraih full kemenangan, full point? Prinsipnya gini Dev, hari ini kita ngomong di klasemen dari peringkat pertama Jepang kayak kan lolos Piala Dunia di bulan Maret, mereka udah memastikan. Kayaknya ini juga udah lolos. Iya, artinya resminya kan nanti. Oh iya. Setelah laga di bulan Maret kalau nggak salah mereka akan berhadapan dengan Bahrain. Ya. Bahrain lebih dulu ya kalau nggak salah. Australia 7 poin. Indonesia sampai China 6 poin, 4 tim. Kalau lu tanya peluang kita, it's possible for us masuk di 4 besar, finish di 4 besar. Kalau lu tanya apakah kita bisa memaksimalkan laga kandang, gue yakin. Sudah dibuktikan tadi malam juga dan kita bisa ya Bang DJ. Selama kita bisa menampilkan kemarin, keinginan kuat untuk menang, keinginan untuk tidak kalah. Keinginan untuk membuktikan bahwa kita berjuang sama-sama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Oke. Yang diperlihatkan itu, gue yakin bisa. Bahrain sendiri kan punya kekhawatiran ayu, ya kan segala macam. Iya betul. Dan Bahrain ini nggak kuat-kuat amat. Betul. Dan kita bisa punya kesempatan itu, selama kita juga tidak overconfidence, selama kita bisa memaksimalkan peluang, selama coachin menemukan strategi yang matang, selama semua skuad Garuda di dada merah putih untuk selamanya, kita yakin. Jadi kalau masih ada 2 laga kandang,
Bahrain dengan China. China kan menghadapi China mungkin bulan Juni ya kalau nggak salah. Iya, Juni awal. Ya gue yakin kalau kita bisa memaksimalkan 6 poin artinya kan 12. Kan lo harus hitung-hitungan juga laga-laga yang lain. Betul. Apakah Bahrain bisa menang lawan Jepang? I don't think so. Iya kan? Iya. Apakah Arab Saudi bisa menang di kandang Jepang? Belum tentu. Belum tentu juga. Bahkan mungkin Jepang bisa menang. Jadi peluang untuk Indonesia dengan memaksimalkan 6 poin dari 2 laga kandang itu membuat kita akan lebih dekat minimal di musim 4. Ya. Gue nggak mau ngomong laga Australia sama Jepang dalam artian kalau kita bisa curi poin, jangannya. Nggak usah lah kita akan udah belajar dari sebelumnya, ya kan? betul. Tapi Dev, ini buat lu ya. Ya karena dinonton juga ya. Iya, betul. Kalau kita bisa dapat 4 poin di bulan Maret, di bulan Juni, itu kita bisa, gue punya keyakinan. Terserah lu mau bilang gue gila atau mimpi atau apa. Kita bisa dapat poin di kandang Jepang. Tapi itu nanti aja. Oh iya, kan? iya. Kita Bahrain dulu, baru nanti selanjutnya kita lihat seperti apa. Jadi Marcelino, thank you, Timnas, we love you. Ya kan? Pesan-pesan untuk yang supporter atau fans kita yang gini mencanangkan hashtag stay out. Gini ya, kalau lu meragukan Timnas Indonesia dan lu hanya menghujat Timnas ketika kalah, lu nggak pantas untuk ngerayain kemenangan di saat Indonesia menang. Keren. Ya, kalau gue kalah atau menang itu adalah biasa pertandingan. Tapi mendukung Timnas sampai oke. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya memberikan masukan stay out ya terserah. Tapi kalau gue tetap, ya lu kira ganti pelatih di tengah pertandingan ini gampang dan adaptasi lagi segala macam. Betul. Tapi ya namanya demokrasi. Iya sih, ya kan? semua orang punya hak untuk tapi berbicara. Tapi kalau gue kayak gitu. Ya. Jangan cuma hujat Timnas di saat kalah, ya kan? Tapi ya lihat dong semua prosesnya. Betul. Ya kan? Memberi masukan boleh, memberi kritikan boleh. Gitu. Oke, Bang DJ, kayaknya cukup udah dulu nih, untuk. Udah gue mau ngerayain Indonesia menang dulu. Iya sama. Mau ngopi-ngopi dulu gue. Betul, ya kan? Iyalah kopi-kopi santai dulu sore ini kan. Tanggal berapa hari ini? 20. 20. Oke, sip. Sahabat Kompas, international break akan break dulu selama kurang lebih 3 bulan. Ya. Nah nanti kita bertemu lagi di Maret di. Ada laga-laga Indonesia lagi Dev di bulan Desember. Oh iya betul. Tapi ya kita nggak tahu skuad mana kan. Ya. Tapi dukung timnas. Dukung ya terus kan? timnas apapun pertandingannya, apapun kompetisi dan turnamennya. Ya, dukung kita terus obrolin timnas. lagi nanti. Betul. Semuanya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di edisi halftime break Timnas Indonesia selanjutnya. Bye-bye guys.